Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur malam hari ini Tuhan masih kembali mengumpulkan kita untuk sama-sama merenungkan firman. Mari sebelumnya saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan. Sujud di altarnya. Malam hari ini kita datang dengan hati yang penuh dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Amin. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu telah membebaskan, menebus kami dari segala dosa kami. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku
Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya ya Tuhan, sesuatu akan terjadi ketika kami datang kepadamu ya Bapa. Akan ada pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, bahkan mujizat demi mujizat akan Tuhan nyatakan kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapa, ajar kami untuk percaya kepadamu, ajar kami untuk tetap berharap dan beriman kepada Engkau, sekalipun saat ini kami berada di dalam lembah kekelaman. Tetapi iman kami tidak akan goyah, karena kami yakin dan percaya Tuhan adalah gembala kami yang agung. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami seorang diri. Terima kasih Tuhan, kami saat ini rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk bisa sama-sama mengerti terlebih melakukannya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari saat ini sebelum kita merenungkan sebagian dari firman-Nya, saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian Ku Tetap Setia. Kiranya pujian ini menjadi tekad kita bahwa kita mau setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Mari kita tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir hayat kita. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan untuk hambanya melayani. Shalom saudara, selamat malam. Kita bersyukur kita boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Ini adalah satu anugerah yang harus kita terus syukuri di dalam Tuhan. Selama malam ini saya rindu mengajak kita belajar tentang satu tokoh bernama Gideon. Saya kira setiap kita sudah sering membacanya. Saya kira setiap kita juga sering mendengar khotbah tentang siapa itu Gideon, bukan? Nah, tapi saudara, malam ini saya ingin mengajak kita melihat dan belajar dari kehidupannya Gideon. Saudara, kisah ini tercatat di dalam Hakim-Hakim pasal 6 hingga yang ke-8. Tentu saja saya tidak akan mengajak kita membaca ketiga pasal ini,
Tetapi bagaimana saya akan merangkum ketiga pasal ini, dan kemudian kita akan belajar bersama-sama apa dan bagaimana Gideon itu hidup di hadapan Tuhan. Dan nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita pun harusnya hidup di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Nah, nanti saudara setelah PA ini, saudara silahkan baca ketiga pasal itu secara pribadi di rumah. Sekarang mari kita bersatu di dalam doa dan memohon Tuhan memimpin kita. Tuhan, pimpinlah setiap kami untuk mengerti isi hati-Mu. Tuhan, pimpinlah setiap kami untuk mengkoreksi diri kami kalau kami jauh daripada jalan-Mu, kalau kami tidak hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpin hamba-Mu, pimpin setiap jemaat-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu, dan kami bersyukur untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Siapa itu Gideon? Saudara, Gideon adalah seorang hakim yang dipanggil oleh Tuhan. Seorang hakim yang dipakai oleh Tuhan. Gideon itu awalnya adalah orang yang biasa, saudara. Orang yang selalu meragukan dirinya. Orang yang selalu melihat dirinya itu pesimis dan tidak bisa apa-apa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menarik sekali, kita akan belajar bersama-sama melihat seperti apa Gideon itu menjalani panggilan Tuhan di dalam hidupnya dan menjalankan kehendak Tuhan sampai akhir hidupnya. Saudara, Gideon pertama kali dipanggil di tengah-tengah bangsa Israel yang melarat. Mereka menyembah berhala, lalu kemudian Tuhan menghukum mereka dan Tuhan menyerahkan mereka itu kepada bangsa Midian untuk dikuasai bangsa Midian selama 7 tahun. Nah, di dalam kondisi ini bangsa Israel berteriak minta tolong sama Tuhan, lalu kemudian Tuhan mendengar seruan mereka dan Tuhan mengutus seorang hakim bernama Gideon. Nah, yang menarik yang ingin saya ajak kita untuk lihat bersama-sama, itu adalah panggilan mula-mulanya Gideon itu. Dan kita akan belajar melihat seperti apa karakternya Gideon, saudara. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam pasal 6, begitu ya, dimulai dari ayat yang ke-11, di sana dikisahkan bagaimana Tuhan itu datang kepada Gideon. Saudara, Gideon saya kira bukan orang yang kemudian langsung iya, wah baiklah Tuhan, saya akan menjalankan panggilan-Mu. Saudara, dikisahkan bagaimana Gideon itu pada waktu Tuhan memanggil dia, Gideon itu berkata, mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan, begitu ya. Pada waktu Tuhan datang, Tuhan menyertai engkau, malah Gideon bertanya balik, kalau memang Tuhan menyertai kami, tetapi kenapa Tuhan membiarkan kondisi hidup seperti ini? Nah, saudara, lalu kemudian setelah itu Gideon meminta tanda, begitu ya. Oke, kalau engkau adalah Tuhan yang memanggil saya, maka sekarang saya minta tanda. Nah, saudara, di dalam kisah hidupnya Gideon ini, ada banyak sekali nanti kita akan melihat banyak tanda yang diminta oleh Gideon. Saudara, sebetulnya ini gambaran apa? Gambaran tentang Gideon adalah seorang yang memang tidak percaya diri. Seorang karakter yang pesimis, seorang karakter yang merasa dirinya tidak mampu dan tidak bisa apa-apa. Begitu ya. Saudara, singkat cerita, pada waktu Tuhan memanggil Gideon, Tuhan datang kepada Gideon, Gideon ragu, lalu kemudian Gideon itu meminta tanda, Tuhan, kalau memang engkau itu adalah Tuhan, maka tunggu sebentar, saya akan kembali masuk ke dalam rumah, potong kambing, lalu kemudian setian roti tidak beragi, lalu saya akan bawakan kepada kamu. Nah, pada waktu Gideon membawa persembahan itu, saudara, Tuhan itu tunjukkan tanda itu kepada Gideon. Tunjukkan dengan cara apa? Tuhan sentuh persembahan itu, dan itu dibakar oleh api. Nah, saudara, di saat itulah Gideon sadar bahwa itu adalah Tuhan. Nah, saudara, pada waktu Gideon sadar, Gideon kemudian melakukan perintah Tuhan. Apa yang Gideon lakukan? Tuhan merobohkan patung Baal yang disembah oleh bangsa Israel. Dia datang malam-malam karena takut kalau siang-siang dia akan dibunuh, maka dia malam-malam merobohkan patung itu. Lalu setelah pagi semua orang bangun dan melihat patung Baal itu sudah roboh, saudara. Taulah mereka bahwa itu pelakunya adalah Gideon, maka Gideon dikutuk sama bangsa Israel. Tetapi di sana Gideon tidak takut, saudara. Gideon kemudian memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat, begitu ya. Nah, itu singkat cerita dari panggilan mula-mulanya Gideon. Sekali lagi, saudara, setelah Gideon itu mulai maju dan sekarang Gideon punya pasukan, begitu ya. Punya banyak pasukan, yaitu dia mengumpulkan pasukan kurang lebih ada 32.000 orang Abiezer, orang Manasye, orang Asyer, orang Zebulon, dan orang Naftali itu dikumpulkan sama dia, terkumpullah 32.000 orang, saudara. Tetapi setelah punya pasukan pun, saudara lihat ya, sebetulnya Tuhan itu mau tunjukkan kepada Gideon bagaimana Tuhan itu menyertai Gideon dengan memberikan 32.000 orang ini. Saudara, siapa sih Gideon ini? Gideon ini seorang anak kecil. Gideon ini bukan orang ternama. Bapaknya Yoas seorang imam, begitu ya. Dia bukan orang hebat, dia bukan
pahlawan, dia bukan tentara, dia bukan pasukan yang seperti Simpson begitu ya, punya tenaga yang luar biasa. Tetapi kemudian sekarang Gideon mampu mengumpulkan 32.000 orang. Itu bukti bahwa Tuhan itu sebetulnya bersama dengan Gideon. Tetapi setelah punya 32.000 orang pun, Gideon masih ragu dengan dirinya. Apa yang Gideon lakukan? Gideon meminta tanda. Lah Tuhan, sekarang saya sudah punya 32.000 orang, tapi saya masih ragu. Apakah memang benar Tuhan itu memimpin saya? Apakah memang benar Tuhan akan memakai 32.000 orang bersama dengan saya untuk mengalahkan orang Midian? Nah saudara, lalu kemudian dicatat lagi, setelah itu Gideon itu meminta tanda. Pasal 6 ayat 36 sampai 40. Apa yang Gideon minta? Gideon minta, tanda yang pertama adalah, Tuhan, ini ada guntingan bulu domba. Kalau memang Engkau menyertai aku dan akan memakai 32.000 orang ini untuk memenangkan bangsa Israel, maka tolong buat bulu domba ini yang basah besok pagi, kena embun. Tanahnya kering, begitu kan ya? Lalu kemudian besoknya terjadilah seperti itu, saudara. Diambilnya guntingan bulu domba itu, diperasnya air 1 gelas penuhnya. Tanahnya masih kering. Lalu Gideon itu merasa bahwa rasanya tidak cukup. Jangan-jangan ini sebuah kebetulan, begitu ya. Dia ngomong lagi sama Tuhan, Tuhan, tolong jangan marah, aku minta tanda lagi. Sekarang buat guntingan bulu dombanya itu kering, tanahnya yang basah. Besoknya terjadi demikian. Nah, pada waktu itu yakinlah Gideon bahwa Tuhanlah yang memimpin dia. Tetapi yang berikutnya yang menarik adalah, saudara, Tuhan itu kemudian menunjukkan kepada Gideon, dan Tuhan katakan, "Oh Gideon, sekarang saya mau katakan 32.000 orang itu masih terlalu banyak. Sekarang kamu sampaikan kepada 32.000 orang itu, bagi siapa yang takut silahkan pulang." Maka saudara, pada waktu Gideon sampaikan kepada 32.000 orang itu, berapa orang yang pulang? 22.000 orang yang pulang. 22.000 orang yang merasa takut dan mereka pulang, tersisalah 10.000 orang. Nah saudara, setelah tersisa 10.000 orang, Tuhan bilang, itu masih terlalu banyak Gideon. Itu masih terlalu banyak. Saya masih pengen dikurangi lagi. Saudara bisa bayangkan jadi Gideon begitu ya. Gideon orang yang pesimis, dia orang yang takut, tadi dia orang yang meragukan dirinya. Tadi sudah 32.000 orang aja masih takut, masih ragu. Nah sekarang dikurangi jadi 10.000 orang. Makin cemaslah hatinya. Tapi sekarang 10.000 orang. Dikurangi lagi. Berapa orang? Tuhan bilang 300 orang. Waduh, ini tidak salah apa Tuhan? Tidak salah apa Tuhan? Saudara lihat ya. Nah saudara, lalu kemudian bagaimana cara Tuhan memisahkan 10.000 orang itu menjadi 300 orang? Tuhan perintahkan mereka untuk minum air di sungai begitu ya. Nah, nanti ada dua jenis orang yang minum dengan cara membungkuk seperti anjing, menjilat ke air itu, begitu ya, menghirup air itu. Lalu yang kedua itu orang yang minum dengan cara yang biasa begitu ya. Nah, sekarang lalu tersisihlah 300 orang, yaitu orang-orang yang minum dengan cara membungkuk seperti anjing, saudara. Nah, orang-orang inilah yang dipakai oleh Tuhan. Terus menarik sekali. Lihat, Tuhan itu mendidik ketakutan Gideon. Tuhan itu mau menunjukkan kepada Gideon supaya Gideon tuh benar-benar percaya bahwa Tuhanlah yang bersama dengan dia. Saudara, dari awal aja tuh Gideon tuh sudah ragu dengan dirinya. Pada waktu Tuhan panggil dia, dia ragu. Dia itu orang yang tidak bisa apa-apa. Lalu kemudian setelah dia menjalin pimpinan, Tuhan sudah berikan 32.000 orang. Itu pun Gideon masih minta tanda, bulu domba dan tanah kering begitu ya. Gideon masih takut. Nah sekarang malah Tuhan makin kurangi pasukannya. Gimana tak takut? Nah saudara, bagaimana cara Tuhan kemudian meyakinkan hati Gideon? Ketika Gideon cuma punya 300 orang sekarang, dan dia makin takut, makin bingung nih. Pasukan yang akan dihadapi itu jutaan orang. Sekarang dia cuma punya 300 pasukan. Bagaimana mungkin dari otak manusia itu bisa mengalahkan begitu ya sebanyak pasukan Midian itu? Tidak mungkin gitu kan. Nah, Tuhan tahu isi hati Gideon itu. Lalu kemudian Tuhan kembali memberikan tanda. Sangat menarik sekali begitu ya. Bagaimana Tuhan itu memimpin kehidupan Gideon. Tuhan memberikan tanda. Tandanya apa, saudara? Gideon, Tuhan bilang begini, Gideon, kalau kau masih merasa takut, sekarang kamu turun. Sebelum menyerang, kamu turun ke perkemahannya orang Midian. Kamu jalan-jalan ke sana. Nah, saudara tahu yang terjadi? Pada waktu Gideon turun, begitu ya. Pada waktu Gideon turun dan keliling, Gideon itu mendapat tanda. Begitu ya, mendapat tanda
pasal 7 ayat 10 dikatakan begini, tetapi setelah dia punya 300 orang, sekarang bingung nih bagaimana menyerang. Ayat 10 Tuhan bilang begini, tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan di depan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek yang semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka itu tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi, tampaklah sekeping roti jelai gulingan masuk ke dalam perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, didengarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkarnya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain daripada pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini kepada tangannya. Lihat saudara, ketika Gideon merasa takut, Tuhan kembali memberikan tanda kepada Gideon. Tuhan bilang begini, sekarang kamu turun ke perkemahan orang Midian itu, nanti kamu dengar apa yang mereka katakan. Nah, setelah kamu dengar, kamu akan dikuatkan dan diyakinkan bahwa kamu akan menyerang mereka. Setelah apa yang didengar oleh Gideon? Ternyata ada pasukan yang bermimpi, begitu ya. Bermimpi, inti dari mimpinya adalah pasukan ini melihat bahwa Tuhan akan memakai Gideon dan mengalahkan dan mengusir orang-orang Midian ini. Nah, singkat cerita, Gideon setelah mendengar pasukannya orang Midian ini mengatakan itu, hatinya sekarang dikuatkan, dia kembali kepada 300 pasukan itu, dan dia mengajak mereka untuk berperang dan melawan orang Midian itu. Dan benar, saudara, Tuhan berperang bagi mereka. Dan onta yang banyak seperti pasir, kata Alkitab tadi, pasukan seperti belalang, kata Alkitab, yang dimiliki oleh orang Midian ini, diusir sama pasukan Gideon. Nah, singkat cerita, Gideon menang, begitu ya. Gideon menang. Tetapi yang menarik sekali, saudara, dari kisah ini adalah setelah Gideon berhasil mengusir orang Midian, begitu ya. Orang Midian kan masih ada beberapa raja, begitu ya. Pasukan Midian itu kan bersama dengan orang Amalek ada beberapa raja. Nah, ada 2 raja lagi yang masih hidup dan mereka melarikan diri. Setelah maka Gideon mengejar mereka, kedua raja orang Midian ini mengejar mereka untuk membunuh mereka. Nah, di dalam pengejaran itu, saudara perhatikan pasal 8, begitu ya. Pasal 8 itu mulai kisah hidupnya Gideon itu mulai berubah, begitu ya. Gideon itu kemudian, saudara perhatian baik-baik, Gideon itu kemudian merasa lapar. Setelah dia merasa lapar, dalam pengejaran kedua raja ini, dia datang kepada orang Sukot dan Penuel untuk minta makan dan minum. Dia kasihan sama 300 orang ini. Nah, tetapi saudara tahu, apa yang dijawab oleh orang Sukot dan Penuel? Orang Sukot dan Penuel itu menjawab begini, saudara. Kamu udah menang perang belum? Kalau belum menang perang, tidak boleh minta makan dulu. Menangin dulu, baru kami kasih makan minum. Wah, saudara, waktu mendengar itu, saudara, Gideon marah, Gideon jengkel sekali. Lalu kemudian Gideon mengancam orang Sukot dan Penuel ini. Kalau nanti kedua raja itu sudah kami tangkap dan kami bunuh, kami berhasil menang, maka kamu akan kami garuk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak, saudara. Saudara, onak itu adalah tumbuh-tumbuhan yang berduri. Jadi Gideon mengancam mereka. Gideon sakit hati sekali karena ucapan daripada orang Penuel dan Sukot itu, saudara. Maka apa yang terjadi? Gideon benar-benar melakukan itu, saudara. Setelah dia berhasil menangkap kedua raja orang Midian yang tersisa itu, dibawa di hadapan orang Sukot dan Penuel itu, lalu kemudian dibawanya lah ke 70 ketua tua yang menolak Gideon untuk memberi makan itu. Mereka dibunuh dan disiksa seperti yang dikatakan oleh Gideon. Saudara perhatiin baik-baik. Kisah hidup Gideon mulai berubah. Gideon mulai kacau. Ini terlihat di sini, saudara. Tadi orang yang minder, tadi orang yang merasa tidak bisa apa-apa. Tapi sekarang dia berubah menjadi orang yang sangat kejam, sangat bengis. Siapa sih orang Sukot ini, orang Penuel ini, saudara? Orang Sukot, orang Penuel ini adalah orang dalamnya Israel.
terhitung di dalam sukunya Israel, gitu, anggota keluarga di dalam suku Israel. Jadi adalah orang dalam. So lihat, panggilan Tuhan kan untuk membebaskan bangsa Israel, termasuk semua suku dan keluarga. Tetapi justru Gideon malah kemudian membunuh sukunya sendiri, membunuh orang-orangnya sendiri, membunuh keluarganya sendiri. Saya perhatiin baik-baik. Gideon, begitu ya, begitu kejam sekali sekarang di dalam kepemimpinannya. Nah, singkat cerita, kemudian Israel menang karena semua raja sudah dikalahkan. Mereka sekarang menang, hidup damai sejahtera. Setelah hidup damai sejahtera, orang-orang Israel kemudian datang, begitu ya, datang kepada Gideon dan meminta, Gideon, tolonglah kamu jadi raja atas kami, memerintah atas kami. Tetapi jawab Gideon gimana? Saudara, pasal 8 ayat 22-23, Gideon menjawabnya begini. Sangat rohani sekali Gideon bilang, jangan saya, Tuhanlah yang memerintah kalian, Tuhanlah yang memimpin kalian. Jadi jangan minta saya tidak mau, begitu ya. Intinya Gideon menolak untuk memimpin bangsa Israel lagi karena peperangan sudah dimenangkan. Lalu pasal 8 ayat 24-27, Gideon itu menarik sekali, meminta bangsa Israel mengumpulkan semua hasil jarahan emas, cincin, begitu ya, kalung. Lalu kemudian anting-anting emas, begitu ya, untuk dijadikan efod. Gideon loh yang meminta ini ya. Gideon meminta kepada bangsa Israel untuk mengumpulkan semua anting-anting emas. Lalu kemudian Gideon membuat sebuah efod. Efod itu adalah sebuah pakaian imam, saudara. Pakaian imam yang memimpin bangsa Israel. Dan apa yang Gideon lakukan dengan efod itu, saudara? Efod itu ditaruh sama Gideon di tengah-tengah kota, supaya bangsa Israel niatnya adalah mengingat Tuhan, begitu ya. Nah, menarik saudara. Pasal 8 ayat 27. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kota, di Ofra. Di sanalah orang Israel, lihat saudara, di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Jadi saudara lihat, ternyata Gideon bikin efod, malah yang disembah dan jadi berhala kembali itu adalah efod itu. Dan yang terakhir, saudara, pasal 8, 29-31, Gideon pergi di akhir hidupnya. Gideon pergi, tidak peduli lagi dengan bangsa Israel, dan dia diam di rumahnya sendiri. Ia punya 70 anak laki-laki dan beristri banyak. Setelah Gideon mati, bangsa Israel kembali menyembah berhala. Nah, saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kisah hidupnya Gideon ini? Apa yang bisa kita pelajari bersama-sama? Saudara perhatiin baik-baik. Perubahan hidup Gideon itu kelihatan, bukan? Apa yang berubah, saudara? Saudara renungkan baik-baik. Nah, dari kisah hidup Gideon ini, saya mau ngajak kita untuk belajar paling tiga hal. Yang pertama, saudara, kita belajar melihat bahwa Gideon itu mampu melawan orang Midian yang jumlahnya itu banyak sekali. Tetapi Gideon itu kalah terhadap dirinya sendiri. Apa contohnya, saudara? Saudara ingat pada waktu Gideon itu berperang dengan 300 orang, begitu ya. Tetapi di dalam pasal 8 ayat 4-7, Gideon itu ketika kehormatannya diserang, ketika dia dihina, ketika dia diremehkan, dia tidak terima, saudara. Lihat, saudara, ketika dia lapar, begitu ya, bukan masalah lapar sebetulnya, bukan masalah ada makanan, tidak ada minuman sebetulnya, saudara. Jadi pada waktu itu bisa aja Tuhan menyediakan makanan dan minuman kepada 300 pasukan yang sedang kelaparan itu. Bisa aja Tuhan sediakan, tetapi yang membuat Gideon marah itu adalah Gideon merasa ditolak. Gideon merasa sudah bekerja, berperang sedemikian rupa. Gideon merasa sudah melakukan hal yang hebat bagi bangsa Israel, tetapi kenapa masih ditolak? So, lihat saudara, Gideon mampu berperang, tetapi untuk menahan emosinya dia masih tidak sanggup. Untuk berperang dengan dirinya dia masih kalah, saudara. Apa yang terjadi? Gideon malah jadi bengis, begitu ya. Menghadapi orang Midian dia mampu, tetapi menghadapi keluarganya sendiri dia tidak sanggup, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Saya kasih contoh, misalnya ada seorang pemain taekwondo namanya Angel Valodia Matos. So, dia adalah seorang taekwondo yang namanya itu mulai melejit
mulai terkenal begitu ya, melejit begitu ya, tahun 2000-an kalau nggak salah. Setelah dia dari kecil sudah berlatih begitu, dari kecil begitu ya, berlatih taekwondo sampai dia besar, mengikuti begitu banyak turnamen dan begitu menangkan banyak piala, saudara. Nah, singkat cerita, Angel Valodia ini, saudara, berhasil tampil di dalam kejuaraan nasional sampai akhirnya dia ikut dalam mewakili negaranya di dalam Olimpiade, saudara. Nah, singkat cerita, di satu pertandingan, saudara. Nah, dalam pertandingan ini, pertandingan final, saudara, udah mencari juara begitu ya. Nah, Angel ini kemudian mengalami cedera di dalam satu pertandingan begitu. Menghadapi satu orang, dia cedera. Padahal dia sudah melewati beberapa ronde dan dia memenangkan ronde itu, saudara. Tapi apa yang terjadi? Dia kena cedera kakinya sedikit, maka wasit memberikan waktu untuk istirahat kepada Angel ini. Nah, apa yang terjadi? Pada waktu dia istirahat, ternyata dia menggunakan waktu istirahat itu lebihnya kurang lebih 40-30 detik begitu ya. Maka wasit ini kemudian memperingati dia. Wasit bilang, kamu sudah melewati batas aturan, batas waktu istirahat 30-40 detik. Maka saya memperingati engkau, jangan diulangi. Nah, setelah pada waktu Angel mendengar peringatan dari wasit itu, dia tersinggung, dia marah karena ditunjuk sama wasit itu. Apa yang terjadi, saudara? Yang tadinya dia harus menyelesaikan pertandingan bersama dengan lawannya, maka sekarang dia selesaikan bersama dengan wasit itu. Ditendangnya muka wasit itu, saudara. Lalu kemudian terpaparlah wasit itu. Singkat cerita, karir yang sudah dibangun bertahun-tahun, latihan yang sudah dilakukan bertahun-tahun, piala yang sudah direnggut bertahun-tahun, tidak ada artinya sekarang, sirna sekarang, begitu ya. Hanya karena apa? Hanya karena masalah kecil, hanya merasa tersinggung, begitu ya, merasa tersinggung. Dia memang melatih fisiknya, tetapi dia lupa melatih emosinya. Saudara, bukankah demikian dengan Gideon? Dia memang sudah melatih dirinya untuk berperang, tetapi dia lupa melatih emosinya kepada keluarganya. Saudara, bukankah hal ini pun bisa terulang dalam hidup kita? Kita mungkin bisa bekerja menghasilkan begitu banyak uang, melayani Tuhan sedemikian rupa, dipakai Tuhan sedemikian rupa, memberikan persembahan, menjadi WL, menjadi pemberita Injil. Tetapi permisi tanya, bagaimana ketika kita berperang, Tuhan izinkan berperang dengan diri kita sendiri? Oleh sebab itu, saudara, saya ajak kita untuk tidak mengulangi kesalahan Gideon ini. Bagaimana sikap kita kepada keluarga kita? Bagaimana sikap kita kepada anak kita, istri kita, suami kita? Bagaimana, saudara? Jangan hanya kita itu mampu berperang, melayani, kelihatan bagus di luar. Jangan hanya kita kelihatan seperti orang Kristen yang rajin, tetapi kita ternyata tidak mampu membawa anak istri kita untuk dekat kepada Tuhan. Saudara, lihat kesalahan Gideon. Gideon mampu mengusir orang Midian, tetapi ia tidak mampu membawa orang-orang Sukot, Penuel ini, yang adalah saudaranya sendiri, untuk mengalami Tuhan. Malah dia justru membunuh mereka dan kasar terhadap mereka. Saudara, bagaimana dengan setiap kita hari ini? Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, saudara, dari Gideon. Saudara, kita lihat ceritanya Gideon. Gideon memulai segala sesuatunya bersama dengan Tuhan, tetapi dia mengakhirinya untuk dirinya sendiri. Saudara, lihat berapa banyak tanda yang diminta oleh Gideon. Itu menunjukkan betapa takutnya Gideon akan dirinya dan takutnya Gideon akan peperangan yang akan dihadapi. Tetapi dari semua tanda itu, Gideon juga mau menunjukkan bagaimana dia itu mau bergantung sama Tuhan, mau meminta sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih tanda, maka dia tidak akan maju. Maka dia minta tanda. Pada waktu Tuhan kasih tanda, maka dia maju, saudara. Saudara, lihat, Gideon memulai bersama dengan Tuhan, tetapi dia mengakhirinya untuk dirinya sendiri. Saudara, bukankah hal ini pun bisa terjadi dengan hidup kita? Bagaimana kita menjalani kehidupan kita hari ini? Apakah kita memulai bersama dengan Tuhan dan kita mengakhirinya
hanya untuk diri kita sendiri. Saudara, banyak orang Kristen memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan, memulai usaha bersama dengan Tuhan, memulai kegiatan bersama dengan Tuhan, tetapi pada waktu mereka mengakhirinya untuk diri mereka sendiri. Saudara, bagaimana dengan kita? Jangan sampai kita mengulangi kesalahan Gideon. Gideon memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan, tapi pada akhir hidupnya dia tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Saudara, pada waktu Gideon bikin effort, dia tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Saudara, pada waktu Gideon itu membuat memutuskan untuk tidak mau lagi memimpin, melayani bangsa Israel, Tuhan tidak lagi tanya, Gideon tidak lagi tanya kepada Tuhan. Gideon hanya berkata, Tuhanlah yang memimpin kamu, bukan saya. Saudara, Gideon tidak lagi nanya kepada Tuhan, begitu ya. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Pada waktu kita miskin, begitu ya. Pada waktu kita dulunya sakit, begitu ya. Mungkin kita sering bertanya kepada Tuhan. Mungkin kita sering bergumul di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita disembuhkan, masihkah kita bertanya dan mencari Tuhan? Pada waktu kita kaya hari ini, masihkah kita mencari Tuhan dan meminta Tuhan memimpin hidup kita? Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Carilah Dia, setialah. Saudara, poin yang kedua ini mau mengingatkan kita bahwa Gideon adalah karakter yang tidak setia. Awalnya dia begitu dekat sama Tuhan sampai tanda-tanda itu begitu detail dimintanya dan Tuhan sediakan jawabannya. Tetapi di akhir hidupnya, pertama-tama Gideon memutuskan keputusan dengan dirinya, bukan dengan Tuhan. Saya tidak mau memimpin, Tuhanlah yang memimpin. Yang kedua, Gideon meminta bangsa Israel mengumpulkan cincin dan emas untuk membuat sebuah baju efod. Gideon tidak tanya Tuhan, dia lakukan itu atas kehendak dirinya. Dan itulah yang kemudian mencerat bangsa Israel untuk jatuh kepada penyembahan berhala. Dan yang ketiga, Gideon hidup bersama dengan banyak istri. Nah, saudara, ini dikasih oleh Tuhan. Poinnya adalah bagaimana kita menjalani hidup ini. Kita belajar dari Gideon. Ketika kita mengawali segala sesuatu bersama dengan Tuhan, mari kita kembalikan kepada Tuhan. Ketika kita mengalami usaha bersama dengan Tuhan, mari kita berikan dan kembalikan kepada Tuhan. Jangan hanya untuk diri kita sendiri. Banyak orang Kristen pada waktu miskin, mereka minta tanda, mereka cari Tuhan untuk memberkati mereka. Tetapi setelah mereka diberkati, saudara, usaha mereka maju, mereka tidak lagi mau ingat Tuhan. Mereka tidak lagi mau ingat gereja Tuhan. Mereka tidak lagi mau cari Tuhan. Saudara, bukankah itu hal yang sama dengan Gideon? Saudara, itu hal yang kedua yang bisa kita pelajari. Hal yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari? Saudara, kapankah Gideon itu gagal, saudara? Saudara, lihat, Gideon itu gagal pada waktu dia menjadi seorang yang sukses. Masalahnya apa, saudara? Masalahnya adalah dia membuat patung berhala. Saudara, pada waktu Tuhan memanggil Gideon, Tuhan itu meminta Gideon itu untuk memimpin bangsa Israel supaya mereka itu tidak menyembah berhala, bukan? Tetapi pada waktu Gideon sukses, justru di sana dia kembali membuat patung berhala dari efod yang dia minta untuk dibuatkan itu, saudara. Saudara, lihat baik-baik masalah berhala, begitu ya. Ketika dia di masa lalunya mengalami kegagalan, begitu ya. Bangsa Israel dikuasai Midian. Hidupnya itu begitu takut dan khawatir, begitu ya. Sekarang ketika segala sesuatu sukses, dia justru melupakan Tuhan di sana. Yang dia ingat cuman berhalanya. Apa sih berhalanya Gideon, saudara? Berhalanya Gideon itu adalah kenyamanan. Saudara lihat, perhatiin baik-baik. Gideon itu punya alasan dengan cara ngomong kepada bangsa Israel, efod ini adalah tanda bahwa Tuhanlah yang memimpin kamu. Efod ini adalah tanda bahwa Tuhanlah yang beserta dan berperang pada kamu. Maka bangsa Israel itu melihat efod, maka mereka melihat Tuhan. Saudara, lihat, kenapa Gideon mau membuat itu? Supaya orang-orang tidak cari dia lagi, supaya orang-orang tidak meminta pertolongan dia lagi untuk memimpin, untuk berperang, begitu ya. Jadi masalahnya Gideon di sini ada apa, saudara? Gideon mencari kenyamanan hidup. Maka ending kisah hidupnya, Gideon pergi tinggal sendiri bersama dengan 70 anak-anaknya dan istrinya. Gideon mencari kenyamanan hidup. Oh, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah kenyamanan hidup tidak boleh?
Boleh sekali, saudara. Kenyamanan hidup itu boleh. Tetapi jangan sampai kenyamanan hidup itu menjadi berhala dalam hidup kita. Sehingga karena kenyamanan itu kita tidak mau melayani Tuhan. Karena kenyamanan itu kita meninggalkan gereja Tuhan. Karena kenyamanan itu kita tidak mau berkumpul dengan umat Tuhan. Bahkan memimpin umat Tuhan. Itu yang terjadi dengan Gideon. Gideon tidak lagi mau memimpin umat Tuhan. Dengan alasan dia bikin satu effort dan Tuhanlah yang memimpin kamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, masalahnya di sini adalah masalah berhala. Salah seorang penulis menanggapi masalah ini. Dia katakan begini, Gideon itu pintar sekali mendandani sebuah berhala, begitu ya. Jadi artinya begini, dia katakan begini ya, dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita pun bisa mengalami hal yang sama. Kita bisa mendandani berhala dalam hidup kita. Anda bisa saja melayani sesuatu yang kelihatannya sangat dihargai. Bisa saja itu adalah keluarga, karir, niat baik, memberi makan orang miskin, segala sesuatu yang kelihatan baik. Bisa aja kita melakukan semua itu. Kita bisa aja mendandani berhala itu dengan cara berbuat baik, dengan melayani dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya kita tidak sedang melayani Tuhan. Begitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Gideon. Gideon itu pintar mendandani berhala. Bagi dia effort inilah adalah lambang Tuhan. Satu sisi kelihatan dari sisi manusia itu baik sekali, bagus sekali. Tapi sebetulnya dalam hatinya, dia sedang mencari kenyamanan. Dia sedang mencari tempat untuk dia bisa menghindar daripada Tuhan dan orang Israel. Nah, apa maksudnya, saudara? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Jangan sampai kita seperti Gideon. Di saat kita sukses, di sanalah kita gagal. Di saat kita sukses, kita kemudian meninggalkan Tuhan. Kita menyembah kenyamanan kita. Kita menikmati kenyamanan kita. Jangan sampai demikian, saudara. Mari kita belajar setia seperti Tuhan Yesus. Mari kita belajar setia seperti Kristus, saudara. Kristus bisa nggak memilih kenyamanan daripada salib? Bisa. Tapi Kristus tetap memilih kehendak Bapa untuk disalibkan. Kristus tetap memilih mati di atas kayu salib, dihina. Tetapi Kristus setia kepada Bapa dan dia melakukan kehendak Bapa. Amin, saudara. Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Jangan sampai kita mengulangi 3 kesalahan Gideon itu. Gideon mampu berperang, melawan begitu banyak hal. Tetapi dia tidak mampu berperang terhadap dirinya. Bagaimana dengan kita? Dosa apa yang kita tidak mampu lawan hari ini? Gideon memulai bersama dengan Tuhan, tetapi dia mengakhirinya untuk dirinya sendiri. Dan yang ketiga, Gideon gagal di saat ia sukses. Di mana ketika ia sukses, dia justru jatuh kepada penyembahan berhala. Saudara, dia dikasih oleh Tuhan. Sadar atau tidak, sebetulnya peperangan yang paling nyata di dalam kisahnya Gideon ini bukanlah peperangan melawan orang Midian. Tetapi peperangan yang paling nyata adalah peperangan melawan berhala. Saudara, bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi berhala dalam hidup kita hari ini? Apa yang kita sanjung tinggi sampai hari ini? Apa yang membuat kita malas datang kepada Tuhan hari ini? Apa yang membuat kita itu tidak suka membaca firman hari ini? Apa yang membuat kita itu tidak mau mempersembahkan diri dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan hari ini? Jangan-jangan itu adalah berhala kenyamanan. Jangan-jangan itu adalah berhala kemalasan. Jangan-jangan itu adalah berhala uang, pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Saudara, jangan sampai kita jangan sampai kita mengulangi kesalahan Gideon kembali. Amin, saudara. Tuhan menolong setiap kita berjalan bersama dengan Dia, setia bersama dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami kembali diingatkan. Kami bersyukur punya Alkitab yang membedakan dengan kisah-kisah atau dongeng-dongeng di dalam dunia ini. Dongeng-dongeng selalu menceritakan sesuatu yang baik, tetapi Alkitab menunjukkan ada kekurangan, ada kelebihan. Itu menunjukkan bahwa Alkitab adalah sesuatu yang murni, yang dicatat apa adanya. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya kepada firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau menolong kami bersama-sama melalui Gideon. Jangan sampai kami mengulangi kesalahan ini. Kami percaya
Engkau bisa memakai hidup kami seperti Gideon, tetapi Engkau juga mengizinkan kami untuk berlaku setia kepada Engkau. Kalau Gideon bisa dipakai oleh Tuhan, kami pun bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau Gideon bisa melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, kami pun bisa melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan, tolonglah kami, jangan sampai kami mengulangi kesalahan itu dan membuat hati Tuhan menjadi sedih. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Setelah malam hari ini selesai, Tuhan Yesus memberkati dan menolong setiap kita. Amin.